Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama menuliskan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosa, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lalu apa keutamaan salat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah para malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan salat subuh? Dan apa keutamaan menunaikan salat subuh? Sahabat imam muda, salat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslim yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang untuk bangun melaksanakan salat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salat subuh mulia dengan keistimewaan yang tunggal. Salat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan salat subuh didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara jasadiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat engkau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, 'Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa solat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keinginan ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lalu, surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika solat subuh? Sahabat beriman, begitu utama dan keistimewaannya solat subuh, sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah solat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada saat solat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunnahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik itu surah maupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan salafus saleh membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam solat subuh. Maka dari itulah seorang imam salat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek, seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan masalah salat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan oleh banyak para malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan solat subuh yang disaksikan langsung oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surah Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Qaf, surah At-Takwir. Rasulullah SAW juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah SAW melakukan solat-solat wajib seperti solat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Solat beliau lebih ringan daripada solat kalian. Dan terkadang dalam solat fajar atau subuh beliau membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solat 2 rakaat sebelum solat subuh atau solat qobliyah juga memiliki keutamaan. Keutamaan qobliyah subuh, pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Apabila seseorang mengerjakan solat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan solat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika solat subuh? Sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan salat subuh tepat pada waktunya.
Pahalanya bahkan sebanding dengan solat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan solat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Memang sebagian orang lalai mengerjakan solat subuh karena malas bangun pagi. Padahal secara ilmiah, bangun pagi dan menekan ibadah solat lebih baik daripada tertidur pulas dan malas-malasan. Di dalam ilmu sains pun juga menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur, sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Solat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan solat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Solat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itulah mereka melaksanakan solat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan langsung oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun di siang hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu istimewanya menunaikan ibadah solat subuh. Selain mendapatkan pahala baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan solat subuh. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah, yang pahalanya begitu besar sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.